Ya oke teman-teman semuanya, di edisi kali ini saya akan mengulas Trisila, di mana di Jawa itu ada konsep falsafah yang menurut saya cukup indah, di mana ada eling, terus kemudian ada waspodo, dan satu lagi ojo dumeh. Jadi ketiga hal ini nanti akan saya bahas di video ini, dan selamat menyimak. Sila yang pertama yaitu eling. Eling ini kalau di bahasa Indonesia artinya ingat. Jadi kita sebagai manusia memang seringkali kita lupa, nggak menyadari diri kita sendiri. Utamanya kalau ingat di sini adalah yang pertama itu kita ingat terhadap Tuhan kita sebagai sumber dari dimana kita lahir, kemudian kita nantinya akan kembali lagi ke Tuhan juga. Konsep kalau di Islam ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dari bahwa kita berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, seperti itu. Akan tetapi Tuhan belum menjadi faktor utama dalam kehidupan kita dalam sehari-hari seperti itu, sehingga ingat di sini menjadi sangat penting bahwa Tuhan menjadi prioritas utama. Kemudian ada lagi ingat di sini adalah ingat bagaimana kita sebagai manusia ini punya peran. Ada saatnya kita berperan sebagai seorang lelaki, ada saatnya kita berperan sebagai seorang ayah, ada saatnya kita berperan sebagai seorang anak dari ibu kita, ada saatnya kita berperan sebagai teman karena ada sesama teman, seperti itu. Kemudian terhadap peran ini kita seringkali lupa, sehingga eling di sini menjadi sangat penting dalam konteks peran kita sebagai manusia. Kemudian yang satu lagi adalah eling sebagai bahwa diri kita ini bagian dari alam. Mau tidak mau apa yang kita lakukan sedikit banyak akan berdampak terhadap lingkungan sekitar kita. Belum lagi ketika akumulasi perilaku kita sebagai manusia yang punya kecenderungan katakanlah tidak sehat, kemudian seringkali berbuat kerusakan dan seterusnya, pada skala tertentu juga akan sangat berpengaruh terhadap alam. Karena kita sendiri, diri kita sebagai manusia ini juga bagian dari alam itu sendiri. Ingat Tuhan sebagai eling, karena mau gak mau semua yang terjadi di dalam diri kita, terhadap diri kita ini mau gak mau penentu utamanya adalah Tuhan kita. Mau percaya mau tidak, itu yang terjadi. Realitas yang masih utama dalam menentukan segala sesuatu di dalam hidup kita, mau gak mau, terima gak terima, ya Tuhan sebagai pencipta Esa. Jadi mengingat Tuhan wajar ketika kita beri prioritas utama di dalam hidup kita. Meskipun dalam praktiknya saya terutama untuk senantiasa eling ingat Tuhan ini bukan perkara mudah. Jadi dalam 24 jam saja kita bisa selama 1 jam saja ingat Tuhan, itu sudah bagus sekali. Ingat di sini tidak terbatas apa kegiatan kita, ya. Bisa saja kita sedang duduk, kemudian kita bisa saja sedang berbaring, sedang berdiri, ataupun sedang apapun saja yang kita lakukan, itu tidak terbatas untuk kita mengingat Tuhan.
Karena ingat sendiri adalah sebuah proses di mana kita memang menyadari bahwa yang kita kerjakan, kekuatan yang ada di dalam diri kita, kemudian proses-proses yang kita jalani setiap harinya, itu tak lain tak bukan adalah sumber kekuatannya adalah Tuhan itu sendiri. Dan itu berasal dari Maha Pengasih dan Penyayangnya Tuhan. Bahkan nanti sampai pada posisi di mana kita bisa merasakan kenikmatan bagaimana di dalam mengingat Tuhan itu sendiri. Dan kalau sudah sampai tahap dengan mengingat Tuhan, hati kita menjadi tentram, hati kita menjadi damai, pada posisi itu akan menjadi support yang kuat baik bagi pikiran maupun bagi fisik kita nanti. Jadi ingat Tuhan ini sebagai kalau ibarat itu listrik, dia sumber daya utamanya. Kalau dia nggak merestui, ya sudah selesai kita. Kalau sumber utamanya hilang, ya sudah mati kita. Jadi kita nggak ada daya upaya sama sekali. Bahkan kita mengontrol nafas kita, mengontrol kapan kita kentut, itu aja udah di luar kuasa kita. Bahkan kita menumbuhkan rambut aja kita nggak mau. Betapa lemahnya kita di hadapan Tuhan. Enggak, eling Tuhan ini menjadi pilihan yang logis menurut saya, dimana kita yang bergelimang kelemahan ini mengingat sumber kekuatan yang utama, ya nggak ada habisnya. Berikutnya adalah ingat diri. Kadang kita kan sering ya, karena saya dalam beraktivitas terkadang kita lupa diri, dalam artian kita terlalu hanyut oleh apa yang kita pikirkan, kita terlalu terfokus dengan apa yang menjadi beban kita, menjadi tanggung jawab kita. Terkadang kita sampai nggak sadar diri sehingga melupakan apa yang ada di hadapan kita, apa yang ada di sekitar kita terkadang. Makanya nggak heran ketika nggak gampang untuk mencapai kondisi yang khusyuk dengan yang sedang kita kerjakan saat ini. Karena seringnya rata-rata kita terseret oleh apa yang dikhawatirkan di kemudian hari, atau kalau tidak rasa penyesalan terhadap masa lalu yang sudah terjadi. Seringkali itu terjadi, dan memang untuk eling, sadar, ingat diri ini memang butuh proses, butuh upaya di mana kita menyadari, selalu sadar dengan apa yang terjadi di dalam diri kita maupun di jasad fisik kita ini. Kita hadir dengan kondisi fisik kita ini, dengan pikiran dan hati kita hadir dalam dimana kita berada, dimanapun kita berada. Karena di dalam kehadiran kita ini selalu ada peran ya, dimana kita memainkan peran-peran, tergantung kita berada pada wilayah apa. Ada kalanya bareng teman, ya sudah kita mengambil peran sebagai teman yang gimana, teman yang asik, teman yang lucu, teman yang menghibur, atau teman yang nyebelin. Kita mengambil peran yang mana itu kalau sama teman kita. Belum nanti kalau sama rekan kerja kita mau mengambil rekan kerja yang powerful, yang siap membantu setiap saat, atau rekan kerja yang ya seperlunya saja bekerja, atau bahkan rekan kerja yang bisa ngerepotin aja. Itu betul-betul peran yang bisa kita mainkan semuanya. Bahkan di dalam keluarga kita bisa juga memainkan peran. Memang ada benarnya panggung sandiwara di mana kita mengambil peran di sana, dan peran itu selalu melekat sebenarnya dalam setiap aktivitas kita. Karena mau gak mau di masyarakat, di keluarga kita punya peran-peran yang harus kita mainkan, dan eling terhadap peran itu bagian dari Trisila: eling, waspada, dan ojo tuwa.